diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau kos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan dalam pasal 156 ayat 1 menyatakan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Mohon maaf kepada saudara Ali, mohon disampaikan yang inti-intinya saja. Ya, ini saya menyampaikan inti-intinya saja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah pasal 156 ayat 4, khususnya huruf C, di mana terdapat kata-kata bagi yang memenuhi syarat. Sedangkan pada penjelasan pasal dinyatakan cukup jelas terhadap pasal di atas. Yang perlu diperhatikan adalah uang penggantian hak yang dimaksud pada ayat 156 ayat 1 dan ayat 4 adalah uang yang memang seharusnya didapatkan oleh pekerja atau buruh. Maka pada dasarnya uang itu adalah hak dari pekerja atau buruh tersebut. Untuk mendapatkan uang yang pada dasarnya miliknya tersebut, pekerja atau buruh masih harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Apa yang menjadi syarat bagi pekerja atau buruh untuk mendapatkan uang miliknya tersebut tidak dijelaskan atau disebutkan baik dalam pernyataan undang-undang serta penjelasan undang-undang. Bahwa pasal 156 ayat 4 khususnya huruf C dalam penafsiran kalimatnya dapat menimbulkan perbedaan pendapat secara individual, menimbulkan dugaan-dugaan khususnya terhadap kata-kata bagi yang memenuhi syarat. Dibutuhkan tingkat pemahaman yang amat sangat tinggi dan tidak sesuai dengan pemahaman rata-rata manusia, tidak memberikan batasan yang jelas, memancing perdebatan dan tidak mengandung manfaat praktis serta keadilan. Bahwa pasal 156 ayat 4 khususnya huruf C memiliki hubungan kausalitas sebab akibat yang abstrak, di mana di sini yaitu jika memenuhi syarat, dan akibatnya adalah akan mendapatkan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Namun sebabnya tidak jelas karena tidak memiliki batasan yang tegas atau dengan kata lain abstrak, terlalu luas sehingga antara individu satu dengan individu yang lainnya dapat diartikan secara berbeda-beda. Ketidakjelasan urusan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi pihak pekerja atau buruh karena hak yang seharusnya mereka miliki masih berada dalam kekuasaan pengusaha. Dalam pasal 28D ayat 2 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan adanya ketidakjelasan rumusan pasal saudara Ali, mohon dipersingkat lagi. Ini sudah terakhir. Dengan adanya ketidakjelasan rumusan pada pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada huruf C, maka pemberian imbalan dan perlakuan adil yang layak menjadi terhambat atau terhalang dengan adanya pasal 156 ayat 4. Tidak sejalan dengan maksud dan tujuan daripada UUD NRI 1945 yang merupakan alas hukum dari Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika terlalu lama. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada saudara ahli Dr. Tirna. Selanjutnya saya persilakan kepada hakim anggota untuk bertanya kepada ahli untuk memperdalam keterangan dari ahlinya. Saya persilakan kepada hakim anggota. Terima kasih Pak Majelis. Saya akan bertanya kepada ahli Dr. Jantri. Menurut Anda sebagai ahli, apa saja contoh gangguan psikis teringat sampai terberat yang dapat dialami pekerjaan? Terima kasih kepada majelis hakim. Kan tadi saya sudah sedikit menjelaskan ya. Dari keterangan saudara Lulu sendiri sudah jelas bahwa sebenarnya dampak psikis itu lebih ke anak itu ketika bekerja jadi tidak tumbuh seperti anak yang lainnya. Ketika yang lainnya belajar, bermain, berkumpul bersama teman-temannya, mereka kan sibuk bekerja. Jadi dampaknya sebenarnya kepada ketika mereka tidak mendapatkan hak untuk belajar di usianya, bermain juga. Kan tadi sudah disebutkan bahwa anak itu tergantung ke lingkungannya. Jadi ketika lingkungannya pekerjaan kasar, mereka merokok, ya anak pasti mau nggak mau ikut merokok juga, ikut mencoba minuman keras dan yang lain sebagainya. Itu majelis. Terima kasih. Terima kasih, cukup kepada majelis.
Baik, saya ingin bertanya kepada ahli Faisal. Jadi ini dalam pasal 156 ayat 4 huruf C Undang-Undang Ketenagakerjaan kan berbunyi penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Kemudian setelah saya baca lagi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, dalam pasal 156 ayat 2 dan ayat 3, jadi ayat di atasnya telah diatur mengenai jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang disesuaikan dengan lamanya tahun buruh atau pekerja tersebut bekerja. Jadi misalnya kalau bekerja antara 1 atau 2 tahun dapat pesangon 2 bulan upah. Kemudian kalau bekerja antara 2 sampai 3 tahun mendapat pesangon 3 bulan upah dan seterusnya. Jadi yang saya tanyakan kepada Anda sebagai seorang ahli, menurut analisis Anda, apakah pada intinya, apakah mungkin jika frase yang memenuhi syarat tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 ayat 4 itu sebenarnya mengacunya pada ayat di atasnya. Jadi sangat sederhana. Kita tidak perlu melihat ke penjelasan peraturan perundang-undangan dan sebagainya, melainkan hanya melihat kepada ayat yang ada di atasnya. Demikian, terima kasih. Ya, sini saya akan langsung menjawabnya. Ya, terkait tadi perumusan pasal 156 ayat 40C. Di situ kan ada frase pemenuhan bagi yang memenuhi syarat. Lah, di situ kalau dilihat kembali itu masih ambigu dan terlalu abstrak. Contohnya saja dengan keluarnya surat edaran menteri tersebut, itu kan menunjukkan bahwasanya pasal sebelumnya atau ayat sebelumnya itu belum bisa memberikan keterangan yang jelas terhadap frase yang memenuhi syarat tersebut, sehingga menurut saya itu masih tidak mungkin untuk dijadikan ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya itu dijadikan acuan dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan memenuhi syarat. Ya, terima kasih. Baik majelis, ada yang ingin saya sampaikan untuk ahli Nirnas maupun dosen UI. Keterangan saudara sudah cukup jelas ya tadi, tapi mungkin untuk memperkuat keyakinan hakim atas keterangan saudara bisa menambahkan mungkin batasan umur untuk pekerja anak berdasarkan ILO, konvensi ILO, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang di Indonesia, bertentangan atau tidak? Karena kan Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi ILO. Apabila bertentangan, pertimbangannya apa? Kemudian ada kesimpulan saudara yang saudara kemukakan bahwa usia 14 sampai 15 tahun, usia rata-rata anak menempuh tahun terakhir SMP ya, 14-19. Mungkin saudara bisa menambahkan di sana keterangan bahwa masa-masa tersebut anak-anak seharusnya fokus dengan sekolah, atau dengan lingkungan umum tersebut anak yang bekerja akan berada dalam posisi yang buruk bila harus bekerja selagi menunggu ujian akhir. Saya rasa itu majelis. Untuk konvensi ILO itu, kalau untuk konvensi ILO yang lama itu cocok dengan undang-undang yang ketenagakerjaan saat ini, tapi untuk yang terbaru itu sama sekali tidak mengizinkan anak untuk bekerja sebagai buruh terutama ya. Baik, saudara pemerintah ada tambahan tanggapan? Silakan. Saya mau bertanya kepada ahli Diastri ya. Tadi Anda bilang bahwa anak yang bekerja tidak bisa berkembang secara normal. Nah, dan juga tadi dibilang juga anak yang bekerja adalah dianggap sebagai fakir miskin. Saya mau bertanya, apa kriteria fakir miskin itu sendiri? Sudah itu saja. Ada tambahan pertanyaan, langsung disampaikan saja. Baik, terima kasih majelis hakim. Kepada saudara Yasri, tadi Anda mengatakan kan bahwa anak yang berusia 9-17 tahun harus diperhatikan perkembangan psikisnya pada saat memasuki usia matang berusia 9-17 tahun. Nah, lalu apa dasar Anda memberikan keterangan usia kematangan mulai dari 9 sampai 17 tahun? Padahal kita melihat secara faktualnya ukuran kematangan
tidak dipatok dari umur, melainkan tergantung dari setiap individu dari anak itu sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih Majelis Hakim. Langsung saja saya persilakan kepada Masih ada pertanyaan dari kami. Oh iya, Disampaikan. persilakan. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada Profesor Faisal. Menurut saudara, apakah perlu dibersamakan hak bagi buruh yang mengundurkan diri dengan buruh yang diberhentikan oleh perusahaan? Lalu menurut saudara, nilai keadilan seperti apa yang mendasari pendapat saudara tadi? Terima kasih. Baiklah, saya langsung persilakan kepada saudara ahli untuk menjawab dengan singkat, padat, dan jelas. Saya persilakan. Terima kasih Majelis Hakim. Saya mau menjawab pertanyaan dari pemerintah yang pertama, kriteria fakir miskin ya. Nah, secara umum pasti yang disebut fakir miskin itu mereka yang dianggap tidak mampu. Nah, saya tadi kan sudah menyebutkan dalam penelitian saya dan teman-teman saya di 6 kota besar di Indonesia. Di situ saya sampelnya 200 pekerja anak. Nah, saya bertanya kenapa mereka bekerja, dan 85% mereka menjawab karena keadaan yang tidak mampu, keadaan mereka ditinggal orang tuanya, meninggal, dan mereka tidak punya biaya. Nah, menurut kami semua, mereka yang tidak mampu itu kan termasuk kepada golongan fakir miskin atau menengah ke bawah seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, batas usia seperti itu ya. Nah, di situ juga sebenarnya ketika orang awam berbicara faktual kan juga harus ada dasarnya. Nah, di situ saya juga melakukan penelitian. Saya tidak asal menyebutkan, saya tidak punya dasar mengatakan bahwa anak usia 9 sampai 17 tahun tidak memiliki tingkat kematangan yang stabil. Di situ saya juga melihat, saya sudah meneliti bahwa memang nyatanya mereka-mereka yang di usia seperti itu, di usia 9 sampai 17 tahun, mereka belum bisa berpikir secara dewasa, belum bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri sebenarnya, masalah mereka dengan diri mereka sendiri. Jadi mereka tuh masih butuh perhatian dari orang tua, butuh perhatian dari kita yang sudah dewasa seperti itu. Terima kasih. Ya, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Terkait tadi mengenai apakah harus ada peraturan yang sama antara pekerja di PHK atau pekerja yang mengundurkan diri. Itu sebenarnya untuk pengaturannya tidak harus sama. Namun, dan meskipun itu pengaturannya tidak sama, tapi dalam pengaturan itu harus jelas. Jangan kayak yang seperti pasal 156 4C. Di sana kan ada frasa yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu seperti apa? Jelas dalam penjelasannya pun itu tidak disebutkan. Penjelasan memenuhi syarat itu seperti apa? Maksudnya yang ingin saya di sini sampaikan adalah dalam perbuatan undang-undang itu harus jelas mana yang perlindungan seperti apa yang diterapkan seperti itu. Dan untuk nilai keadilannya, di sini saya mengacu pada nilai-nilai konstitusi, yaitu bahwasanya dibentuknya pemerintah Indonesia itu adalah bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Apakah dengan peraturan yang tidak jelas tersebut bisa mensejahterakan? Itu masih jadi pertanyaan besar. Sehingga menurut saya dalam pembentukan perundang-undangan 156 4C tersebut, frasa memenuhi syarat tersebut harus dijelaskan pada bagian penjelasan perundang-undangan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas keterangannya. Saya rasa sudah cukup. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.00. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pemohon saya sudah cukup, dan selanjutnya agenda sidangnya ialah mendengarkan pengucapan putusan dari MK, dan jadwal selanjutnya akan menunggu panggilan dari MK. Baik, sidang pada hari ini saya nyatakan ditutup. Hakim Konstitusi meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aplaus dulu untuk baik, saudara-saudara, sebenarnya ada beberapa catatan teknis saja terkait dengan jalannya persidangan. Cuma nanti kalau saya sampaikan semua waktunya saya takut tidak cukup. Cuma yang terakhir tadi yang hendak saya sampaikan adalah setelah mendengarkan keterangan ahli yang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memperdalam atau bertanya, itu bukan majelis hakim, tetapi kepada pihak-pihak kata lain pemerintah. Nah, pasca itu baru diberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk memperdalam. Nah, di bagian akhir persidangan, kalau ini dianggap sebagai persidangan akhir, kalau sudah dianggap cukup, maka biasanya hakim itu selalu memberikan perintah kepada pihak-pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, tadi sepertinya tidak disuruh untuk membuat kesimpulan. Padahal ini berdasarkan yang disampaikan oleh teman-teman adalah persidangan terakhir. Maksudnya sebelum mengucapkan putusan. Nah, seharusnya itu diberikan perintah kepada pihak-pihak baik itu pemohon maupun pemerintah untuk membuat kesimpulan. Nah, untuk secara lebih jelasnya lagi, reviewnya akan saya dan Pak Ali sampaikan waktu sidang pengucapan putusan yang itu dilaksanakan pas UTS Pak ya. Waktunya kapan? UAS, mohon maaf, waktunya kapan itu saya belum tahu. UAS untuk praktek MK kapan? Belum. Selasa ya? Selasa ya? Nah, Selasa nanti itu sidang pengucapan putusan sambil kita nanti mereview dari sidang tahap awal sampai akhir. Absennya nanti silakan di luar saja, absennya sudah kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Pak Ali ada tambahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.